Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri kelas 7 yang berbahagia, kembali kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita. Kali ini tema kita adalah mengenai bentuk muka bumi Indonesia dan aktivitas penduduk yang tinggal di atasnya. Kalian perhatikan peta yang muncul di layar kalian masing-masing ya. Di situ terdapat peta Indonesia yang terbagi dalam 3 warna. Ada warna merah, kuning, dan hijau. Masing-masing warna mewakili 3 zona waktu yang berbeda. Warna merah menggambarkan zona waktu Indonesia bagian barat, kuning Indonesia bagian tengah, dan hijau Indonesia bagian timur. Di permukaan bumi Indonesia terdapat bentuk muka bumi yang beragam. Hal ini terjadi karena dua tenaga pembentuk muka bumi, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam, sementara tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar. Kedua tenaga ini kemudian menghasilkan bentuk permukaan bumi yang beragam. Sekarang kita mulai apa saja bentuk muka bumi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah adalah dataran yang luas dan landai. Ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sementara dataran tinggi adalah dataran atau tanah yang luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran rendah, bisa kalian lihat di gambar. Ada dataran rendah Sidoarjo dan dataran rendah Cirebon. Berikutnya terdapat juga dataran rendah di daerah Surakarta dan dataran rendah di daerah Madiun. Pada dataran rendah, manusia bisa memanfaatkannya sebagai area perkantoran atau area perindustrian. Dan juga area dataran rendah sangat layak untuk dijadikan sebagai pemukiman warga. Berikutnya dataran tinggi. Seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa dataran tinggi merupakan daerah yang luas, ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Contohnya ada dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Gayo. Pada daerah dataran tinggi, manusia bisa memanfaatkannya sebagai tempat perkebunan, seperti perkebunan teh, kopi, dan buah-buahan. Bentuk muka bumi yang berikutnya adalah bukit. Bukit adalah jenis pegunungan yang ketinggiannya hanya 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Contoh-contoh bukit, misalnya ada Bukit Lemreh di Aceh dan Bukit Telang di Kalimantan Selatan. Kegiatan yang dapat dilakukan di bukit biasanya akan dijadikan sebagai tempat wisata karena pemandangan daerah bukit sangat indah. Berikutnya adalah gunung. Gunung merupakan permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Ketinggiannya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Sementara pegunungan adalah bagian dari dataran yang berupa kawasan yang terdiri atas deretan gunung-gunung. Jadi kalau gunung, biasanya daerah yang menjulang tinggi itu hanya ada satu saja, disebut pegunungan jika terdapat rangkaian gunung yang berada di satu daerah. Kegiatan yang dapat dilakukan di gunung diantaranya adalah pertanian dan juga bisa digunakan sebagai tempat wisata. Kemudian bentuk muka bumi yang selanjutnya adalah lereng. Lereng adalah permukaan bumi yang membentuk sudut kemiringan tertentu dengan bidang horizontal. Lereng dapat terbentuk secara alamiah karena proses geologi atau karena dibuat oleh manusia. Contoh gambar lereng dapat kalian lihat di layar masing-masing.
Fungsi lereng biasanya adalah sebagai areal hutan lindung dan juga bisa digunakan sebagai tempat wisata. Baik, itu diantara bentuk-bentuk permukaan bumi yang ada di Indonesia. Sampai sini dulu penjelasan singkatnya. Pak Eko akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.